everyone, apa kabar kalian? Nama aku Ellen. Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ellen. Guys, di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang air putih. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara air putih dan juga air mineral? Jadi buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Dan sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong aku minta like-nya dulu, press subscribe-nya, dan klik tombol lonceng yang ada di sini, yang ada gambar loncengnya. Kalian klik, kita mulai aja ya videonya. Nah, di depan aku sekarang sudah ada 3 air bening. Aku nggak bilangnya air putih, walaupun sebagian masyarakat umum termasuk kalian, dan aku juga bilangnya ini adalah air putih. Padahal warnanya kan nggak warnanya putih ya kan, warnanya bening. Kayak belakang tembok aku nih, itu warnanya kan putih, bukan warna bening kan. Jadi di depan aku nih ada 3 air bening dengan merek-merek yang udah terkenal dan kalian udah pada tahu semua. Dan video ini juga nggak di endorse. Aku sengaja nggak buka ini. Labelnya ada 2 nih yang di sini aku punya. Yang ini yang ada gambar gunung, dua-duanya aku rasa ada gambar gunung, karena aku mau baca komposisi yang ada di label mereka ini. Salah satu juga yang penting di dalam kehidupan kita adalah air, karena sekitar 70% dari tubuh kita atau tubuh manusia itu adalah air. Jadi kalau kita kekurangan air, dia akan mengalami dehidrasi. Air putih itu banyak banget fungsinya untuk tubuh manusia. Yang pertama adalah menjaga kesehatan setiap sel di dalam tubuh manusia. Yang kedua, menjaga cairan aliran darah cukup di tubuh kita. Yang ketiga, membuang racun di dalam tubuh manusia. Keempat, mengatur suhu tubuh melalui keringat manusia. Kelima, melembabkan selaput lendir seperti paru-paru dan mulut kita. Yang keenam, air juga berfungsi untuk melumasi sendi kita. Yang ketujuh, menjaga kandung kemih agar tetap steril dan bebas dari bakteri. Air juga berfungsi untuk melembabkan kulit kita, menjaga tekstur. Siapa coba yang nggak pengen punya kulit bagus? Air juga ternyata bisa menambah nutrisi dan oksigen ke sel tubuh kita. Air juga bisa mencegah dehidrasi, melancarkan sirkulasi darah. Ini juga penting, yaitu adalah menjaga sistem kerja ginjal manusia. Air juga bisa mengontrol nafsu makan kita. Makanya ada kan yang dengar air juga ternyata bisa membantu distribusi gizi ke seluruh tubuh manusia. Dan air juga bisa menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh manusia, yaitu berhubungan erat juga dengan yang namanya dehidrasi. Nah, itu hanya sebagian yang aku sebutkan tadi tentang manfaat-manfaat air untuk tubuh manusia. Di hadapan aku ini ada 3 air bening. Yang ini air bening, kalau yang ini adalah air mineral. Ini merek yang udah terkenal. Di sini di labelnya adalah namanya juga mineral. Ini ada manis-manisnya gitu. Dan ini juga air minum dalam kemasan, namanya juga di sini tertulis air mineral. Ini yang udah terkenal banget. Mungkin ini yang peloporin air dalam kemasan. Air putih sama aja kok, warnanya juga bening. Yang botolnya kalau direbus juga sama aja. Iya, memang kalau dilihat dari warnanya memang sama aja bening ya kan. Tapi ternyata ada perbedaan antara air mineral dan juga air rebusan biasa. Ini adalah air mineral yang paling kalian kenal dan kalian juga semuanya udah tahu lah dengan merek ini. Di sini ada gambar gunung, terus juga di sini dikelilingin di labelnya ini gambar gunung. Ini air mineral yang lain berbeda dan ini juga gambarnya masih sama, ini gambarnya gunung. Nah, kenapa di setiap label air mineral yang botolan itu selalu menggunakan gambar gunung? Karena perbedaan antara air mineral dan juga air rebusan biasa itu terdapat di sumbernya. Air mineral itu adalah air yang bening, air yang jernih, diambil dari sumber mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan kandungan mineral. Mineral itu ada beragam, ada magnesium, kalsium, natrium, selenium, bikarbonat, sodium, besi. Nah, biasanya air mineral yang dalam kemasan ini dia melalui sedikit proses dan tidak menambahkan zat kimia apapun karena untuk tetap menjaga kandungan mineral yang ada di dalam air kemasan mineral ini. Dan pH dari air mineral adalah antara 6 sampai 8,5. Nah, sedangkan air putih yang biasanya kita rebus di rumah atau yang biasa kita isi ulang di galon yang harganya di bawah 10.000 atau sekitar 10.000 sampai 10.000 ke atas
itu dalam 1 galon adalah air yang bersumber dari sumur, dari danau, sungai. Nah, di sungai itu tuh kan bisa ada beberapa bakteri, misalkan kotoran manusia, kotoran hewan, atau kotoran lain yang berasal dari pencemaran-pencemaran lainnya. Untuk layak dikonsumsi, biasanya air putih itu harus menambahkan beberapa zat kimia dulu untuk bisa menghilangkan bakteri, kotoran, kuman, menghilangkan warna dan juga bau yang terkandung di dalam air tersebut. Sedangkan pH-nya untuk air putih biasa itu adalah 5-7,5. Apa sebenarnya air putih biasa itu nggak layak konsumsi kalau dilihat dari sumbernya? Dilihat dari wujudnya, air ini tidak berwarna dan juga dia tidak berbau. Air nggak berasa, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus bebas dari mikroba patogen, harus bebas dari virus, dan harus bebas bakteri. Ini memang syarat yang harus melewati uji laboratorium dulu. Syarat yang ketiga adalah harus bebas zat kimia. Ada beberapa zat kimia yang masih diperbolehkan di dalam air putih, tapi jumlahnya harus sedikit. Seperti contohnya klorin, nitrat, timbal, kormium. Ini boleh tapi jumlahnya sedikit, harus sedikit. Karena kalau jumlahnya terlalu banyak juga berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Sebenarnya sih akan jauh lebih bagus kalau tidak mengandung keempat kandungan zat kimia itu. Dan syarat yang keempat dari air putih adalah bebas dari radioaktif. Nah, ngomong-ngomong soal air putih, banyak banget beredaran di luar sana yang populer banget bahwa kita itu sebagai manusia harus minum air satu hari itu adalah 8 gelas per hari. Sebenarnya aturan untuk minum air putih atau air mineral 8 gelas sehari itu belum ada uji klinisnya. Sebenarnya berapa gelas atau berapa liter sih air putih atau air mineral yang wajib kita minum selama satu hari? Tapi ini teman-teman, menurut Institute of Malaysian Food and Nutrition Board, minum air putih itu adalah 2,7 liter per hari untuk wanita dan 3,7 liter untuk pria. Aturan itu sendiri untuk orang yang memang tidak punya kegiatan atau bergeraknya sedikit ya teman-teman. Karena perlu diperhatikan ya teman-teman, semakin keringat kita keluar, itu artinya kita harus mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat itu dengan cairan yang baru, yaitu dengan minum air putih. Kalian juga harus hati-hati ya, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik juga ya kan. Jadi kalian minumlah air putih sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga menurut saran. Lalu siapa aja sih teman-teman yang harus minum dalam jumlah yang agak lebih sedikit? Yang pertama, orang yang lagi program diet protein. Kenapa begitu? Karena air itu untuk membantu ginjal untuk memproses protein yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus yang kedua adalah orang yang diet serat. Nah, karena orang yang diet serat itu membutuhkan air supaya tidak sembelit. Yang ketiga adalah orang yang mengalami muntah, mengalami diare. Karena muntah dan diare itu kan menghilangkan cairan, jadi harus diganti cairannya dengan air putih atau air mineral. Yang keempat yang tadi aku bilang adalah orang yang melakukan aktivitas fisik lebih banyak. Misalnya olahraga, angkat-angkat beban. Misalkan pekerjaannya tuh menggunakan fisik, itu membutuhkan cairan tubuh sedikit lebih banyak dari aturan sebenarnya. Lalu yang berikutnya adalah orang yang terkena kondisi hangat atau panas. Lalu, ada juga beberapa orang yang mungkin lebih sedikit membutuhkan air. Yang pertama adalah orang yang mungkin dalam satu hari itu dia makan buah dan makan sayuran yang jauh lebih banyak. Lalu yang kedua adalah orang yang tinggal di udara yang dingin atau cuacanya lagi dingin. Yang ketiga, orang yang sebagian besar itu tidak bergerak. Artinya, orang yang tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang pertama adalah kalian harus mengkonsumsi air. Setelah kalian bangun tidur, sebaiknya kalian mengkonsumsi 1 sampai dengan 2 gelas air putih. Yang kedua adalah ketika kalian merasa lelah atau ketika kalian merasa haus, segera ambil air putih untuk kalian minum 1 gelas untuk bisa menghilangkan dahaga kalian. Awal dari dehidrasi itu tandanya adalah merasa haus. Lalu yang ketiga adalah sebelum kalian makan. Jadi 30 menit sebelum kalian makan, sebaiknya kalian minum air putih
1 gelas aja. Yang keempat, nah kalau bisa kalian minum air putih sebelum kalian berolahraga. Nah setelah kalian selesai olahraga, kalian kan berkeringat dan kalian kehilangan dengan cairan, itu sebaiknya juga kalian minum air. Dan yang gak kalah pentingnya juga, kalian mengkonsumsi air putih sebelum kalian tidur. Nah, menjadi lebih tenang. Tapi jangan banyak-banyak ya minum air putih ketika kalian mau tidur, karena kalian bisa ngompol-ngompol dong nanti. Bisa bolak-balik ke kamar mandi yang mengakibatkan tidur kalian itu tidak nyenyak. Nah, itu dia teman-teman. Kalian sudah tahu tentang perbedaan antara air putih biasa dan juga air mineral. Kalian udah tahu manfaat air putih, kalian udah tahu syarat-syarat air yang layak dikonsumsi, saran-saran atau komposisi minum air putih. Hidup itu pilihan. Kalian mau mengkonsumsi air putih biasa, tapi harus sesuai juga dengan syarat konsumsi, atau ketika juga kalian membutuhkan mineral, kalian bisa mengkonsumsi air mineral. Tapi ingat ya teman-teman, air mineral juga ada batasnya yang harus kalian konsumsi. Kalian harus mencari tahu berapa sih kebutuhan mineral kalian per hari. Ingat, mineral itu bukan hanya terdapat di dalam air, tapi juga di makanan-makanan kita juga ada loh yang sebagian mengandung mineral, bahkan buah-buahan. Kalau soal rasa, ini yang air putih biasa dan dia bening sama dengan ini. Rasanya ya air putih. Kalau yang ini kita coba ya. Ya ada bunyi cis. Sekarang yang udah terkenal, ya air putih. Sama aja dari ketiga air ini. Nah, jadi kesimpulan aku adalah dari ketiga air rebusan dan air mineral ini, menurut aku sih rasanya sama aja ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu ya video kita hari ini. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan gak skip-skip. Buat kalian yang belum subscribe, please banget aku minta tolong subscribe dulu channel YouTube ini, karena aku akan bagi informasi-informasi yang aku pelajari sebelumnya untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya dan share video ini ke sosial media yang kalian punya, dan kalian boleh komen di bawah. Buat kalian juga yang pengen deket dengan aku, kalian boleh juga follow Instagram aku di Elendia Sirait. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Salam sehat selalu teman-teman, jaga kesehatan. Bye bye.